Setiap pagi, ia hanya seorang sopir ojek desa dengan motor tua dan jaket lusuh. Tak ada yang menyangka, penumpang yang ia antar diam-diam, bukan turis biasa. Perempuan bule itu datang sendirian, hidup sederhana. Tertawa di jok belakang motornya, mendengarkan cerita hidup yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Hingga suatu hari, mobil-mobil mewah masuk ke desa. Dan pria itu baru sadar. Wanita yang selama ini ia lindungi dari hujan dan jalan rusak adalah CEO besar yang bisa mengubah hidup semua orang, termasuk menghancurkan hatinya. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang jarak antara status dan ketulusan. Dan satu pilihan yang mengubah segalanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, coba dong kalian absen di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Aku penasaran banget nih. Siapa tahu penontonnya dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pagi di desa itu selalu dimulai dengan suara mesin tua yang batuk-batuk, disusul kabut tipis yang menggantung rendah di antara petak sawah. Udara masih dingin, menusuk sampai ke tulang, namun Adi sudah berdiri di pinggir jalan tanah sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Tangannya menggenggam setang motor tua yang catnya terkelupas, sementara jaket lusuh yang warnanya hampir pudar melekat di tubuhnya. Helm di kepalanya retak di satu sisi, bekas jatuh entah kapan, tapi masih ia pakai. Selama masih bisa melindungi kepala penumpangnya, itu sudah cukup baginya. Bagi Adi, pagi bukan tentang rencana besar atau mimpi yang tinggi. Pagi adalah soal bertahan hidup, soal menunggu siapapun yang butuh tumpangan. Petani yang terlambat ke sawah, ibu-ibu yang hendak ke pasar, atau anak sekolah yang ketinggalan angkot desa. Ia tidak pernah menawar harga tinggi. Yang penting hari itu ada uang untuk beras, dan motornya masih bisa menyala esok pagi. Saat matahari mulai mengintip dari balik perbukitan, sosok asing terlihat di ujung jalan. Seorang wanita berdiri sendirian, tubuhnya sedikit kaku, pandangannya berkeliling dengan wajah kebingungan. Rambut pirangnya diikat sederhana. Beberapa helai terlepas tertiup angin desa. Ransel kecil tergantung di punggungnya, tampak ringan, seolah ia hanya membawa hal-hal yang benar-benar ia butuhkan. Adi memperhatikannya sejenak. Di desa itu, wajah seperti itu jarang sekali terlihat. Bukan karena orang asing tak pernah datang, tapi karena kebanyakan dari mereka lewat begitu saja, tidak berhenti, tidak berdiri ragu di persimpangan jalan tanah seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Adi menyalakan motor dan mendekat. Suara mesin tuanya terdengar lebih keras di pagi yang sunyi. Mau kemana, Mbak? Tanyanya pelan, menjaga nada agar tidak terdengar mengintimidasi. Wanita itu menoleh, tampak lega sekaligus gugup. Logatnya terdengar asing ketika ia menjawab, memperkenalkan diri sebagai Elena. Katanya, ia hanya turis. Ingin melihat desa, ingin merasakan hidup yang berbeda dari kota-kota besar yang biasa ia kunjungi. Tidak ada nada sombong, tidak ada permintaan aneh. Hanya rasa penasaran yang jujur. Adi mengangguk, seolah itu hal paling biasa di dunia. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak bertanya kenapa wanita seperti itu datang sendirian ke desa terpencil. Baginya, setiap orang punya alasan sendiri, dan tidak semuanya perlu diucapkan. Motor mereka melaju pelan, melewati jalan berlubang dan genangan sisa hujan semalam. Adi menghindari lubang dengan refleks yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Sesekali ia melambat, memastikan Elena nyaman di jok belakang. Angin membawa aroma tanah basah dan padi muda. Desa perlahan bangun, suara ayam, langkah petani, dan sapaan ringan dari warga yang mereka lewati. Pagi, Di? Sapa seorang bapak tua di pinggir sawah. Pagi, Pak, jawab Adi sambil mengangkat tangan. Elena memperhatikan semuanya dari belakang. Cara Adi menyapa warga. Cara senyumnya muncul begitu saja, tanpa dibuat-buat. Tidak ada kesan bahwa ia ingin terlihat baik. Ia memang seperti itu adanya. Setiap sapaan kecil, setiap anggukan, terasa tulus. Bagi Elena, yang terbiasa dengan senyum penuh kepentingan dan percakapan basa-basi, semua itu terasa asing dan hangat. Perjalanan singkat itu berakhir di sebuah titik pandang kecil di tepi desa, menghadap hamparan sawah dan bukit hijau. Adi mematikan mesin, lalu menoleh. Di sini biasanya orang suka lihat pemandangan, katanya sederhana. Elena turun dari motor, menarik napas panjang,
seolah udara itu sendiri memberinya ketenangan. Ia menoleh kembali pada Adi, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat, bukan senyum turis pada umumnya. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dadanya, perasaan yang belum ia beri nama. Sementara Adi hanya berdiri di samping motornya, tak menyadari bahwa pagi itu, tanpa rencana dan tanpa sadar, hidupnya baru saja bersentuhan dengan sesuatu yang akan mengubah arah segalanya. Sejak pagi berikutnya, nama Elena menjadi satu-satunya yang muncul di layar ponsel tua Adi. Selalu di jam yang sama, saat embun masih menggantung di ujung daun padi. Pesannya singkat, sopan, nyaris malu-malu, "Adi, bisa jemput aku?" Dan Adi, tanpa pernah bertanya kenapa, selalu datang. Hari-hari mereka berubah menjadi rutinitas yang aneh namun terasa alami. Elena meminta diantar ke sawah saat petani mulai bekerja, ke pasar desa yang riuh oleh suara tawar-menawar, hingga ke sungai kecil di pinggir desa yang airnya jernih dan dingin. Ia duduk di belakang motor Adi, menatap sekeliling dengan mata penuh rasa ingin tahu, seolah setiap detail kecil adalah hal baru yang berharga. Adi mengira itu semua hanya keinginan seorang turis. Turis yang bosan dengan hotel dan ingin merasakan hidup sederhana. Ia tidak pernah curiga lebih jauh. Ia hanya menjalankan pekerjaannya, memastikan motor melaju pelan, memastikan Elena aman di setiap tikungan. Suatu siang, hujan turun tiba-tiba. Langit yang tadi cerah mendadak menggelap, dan tanah berubah menjadi lumpur licin. Jalan desa yang sempit terasa berbahaya. Saat mereka berhenti di sebuah tempat berteduh seadanya, kaki Elena terpeleset ketika turun dari motor. Tanpa berpikir, Adi langsung meraih lengannya. Pegangannya kuat, refleks, penuh kepastian. "Pelan-pelan," katanya, nada suaranya tenang namun waspada. Elena terdiam sejenak. Bukan karena hampir jatuh, tapi karena cara Adi menahannya. Tanpa ragu, tanpa rasa sungkan, seolah keselamatannya adalah hal paling penting saat itu. Ia mengangguk pelan, merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Mereka berteduh di bawah pohon besar, menunggu hujan mereda. Air hujan menetes dari daun-daun lebar, menciptakan suara yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka tidak lagi sekadar arah jalan atau harga ongkos. Adi bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan dan harus minum obat setiap hari. Tentang bagaimana ia memilih tetap di desa, meski banyak temannya merantau ke kota. Tentang mimpi kecil yang selalu ia simpan sendiri, ingin punya bengkel motor sederhana, agar tak selamanya berdiri menunggu di pinggir jalan. Elena mendengarkan tanpa memotong. Matanya tertuju pada Adi, seolah setiap kata adalah sesuatu yang penting. Ia tidak memberi saran, tidak menawarkan solusi. Ia hanya hadir, sepenuhnya. Sesuatu yang jarang ia lakukan dalam hidupnya sendiri. Adi tidak tahu bahwa wanita di depannya terbiasa memimpin rapat panjang, menandatangani kontrak bernilai miliaran, dan membuat keputusan yang mengubah nasib banyak orang. Ia tidak tahu bahwa ketenangan yang Elena rasakan saat mendengarkan kisahnya adalah kemewahan yang tak pernah ia dapatkan di dunia asalnya. Di dalam tas Elena, ponselnya terus bergetar. Panggilan tak terjawab. Pesan yang masuk satu demi satu. Nama-nama yang biasanya membuatnya berhenti sejenak kini hanya menjadi getaran sunyi. Untuk pertama kalinya, Elena memilih mengabaikannya. Hujan akhirnya reda. Jalan masih basah, udara lebih dingin. Adi menyalakan motor kembali. Saat Elena duduk di belakangnya, jarak di antara mereka terasa lebih dekat. Bukan secara fisik, tetapi sesuatu di antara mereka mulai tumbuh, perlahan, tanpa suara. Seiring waktu, kehadiran Elena di belakang motor Adi tak lagi luput dari perhatian warga desa. Pagi-pagi di warung kopi, siang di pasar, hingga sore di tepi sawah, nama mereka mulai disebut-sebut. Ada yang tersenyum geli melihat pemandangan itu, pria desa dengan motor tua dan wanita asing berambut pirang. Namun, ada pula bisik-bisik tajam yang tidak disembunyikan. Turis kok sama ojek terus? Jangan-jangan mau dimanfaatin? Atau malah si Adi yang kepedean? Adi mendengarnya. Setiap kata terasa seperti duri kecil yang menempel di kulit. Ia tetap berdiri di pinggir jalan seperti biasa, menunduk saat menyalakan motor, berpura-pura tidak peduli. Namun di dadanya, ada rasa tidak nyaman yang sulit diusir. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu batas. Dan justru karena itulah bisik-bisik itu terasa menyakitkan. Elena juga merasakannya.
Tatapan orang-orang berubah. Lebih lama, lebih dingin. Senyum ramah mulai tergantikan oleh pandangan curiga setiap kali ia turun dari motor Adi. Ia bukan tidak mengerti. Ia hanya memilih tidak mundur. Setiap pagi, ia tetap datang, tetap menyebut nama Adi dengan nada yang sama, seolah dunia di sekeliling mereka tak pernah berubah. Suatu sore, langit tampak muram. Jalan yang biasa mereka lewati rusak parah setelah hujan semalaman. Lubang-lubang menganga, tanah licin, dan beberapa bagian nyaris tak bisa dilewati motor. Elena, seperti biasa, meminta diantar lebih jauh ke ujung desa. Adi menghentikan motor. Ia menoleh sebentar ke arah jalan di depan, lalu menggeleng pelan. "Maaf, Elena. Sampai sini saja," katanya lirih namun tegas. "Jalannya terlalu bahaya." Elena terkejut. "Aku tidak apa-apa," ujarnya, mencoba tersenyum. "Pelan-pelan saja." Namun Adi tetap menggeleng. Tangannya masih memegang stang motor, matanya menatap tanah basah di depan mereka. Ia tahu risikonya. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan ia tidak sanggup memikul itu. "Aku tidak mau ambil risiko," katanya lagi. "Kalau terjadi apa-apa." Kalimat itu dibiarkannya menggantung. Lebih memilih kehilangan bayaran hari itu daripada membahayakan keselamatan orang yang ia antar. Bagi Adi, keputusan itu sederhana. Benar atau salah, keselamatan tetap yang utama. Elena terdiam. Ia menatap punggung Adi, merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Di dunia yang ia kenal, keputusan selalu dihitung. Waktu, uang, jadwal, keuntungan. Keselamatan seringkali menjadi angka di laporan, bukan prioritas yang dijaga dengan perasaan. Di hadapan pria desa itu, ia merasakan sesuatu yang asing namun menenangkan, perlindungan tanpa syarat. Bukan karena jabatan, bukan karena siapa dirinya, melainkan karena ia adalah manusia yang harus dijaga. Elena akhirnya turun dari motor. "Terima kasih," ucapnya pelan. Bukan sekadar untuk perjalanan hari itu, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih dalam. Adi hanya mengangguk. Namun saat Elena berjalan menjauh, ia berdiri lebih lama dari biasanya, menatap jalan rusak yang ia tolak lewati. Tanpa ia sadari, keputusannya sore itu telah menautkan mereka lebih erat, dan sekaligus menarik garis batas yang akan diuji oleh kenyataan yang lebih besar. Hari itu, suasana desa berubah sejak pagi. Debu beterbangan ketika deretan mobil hitam mengkilap memasuki jalan tanah yang biasanya hanya dilewati sepeda dan motor tua. Orang-orang keluar dari rumah, berhenti menjemur padi, menunda obrolan di warung. Tatapan mereka penuh tanya. Siapa yang datang? Dan untuk apa? Mobil-mobil itu berhenti tak jauh dari balai desa. Pintu terbuka. Orang-orang berjas rapi turun satu persatu, wajah mereka tegang dan serius. Bahasa yang mereka gunakan terdengar asing di telinga warga. Beberapa menyebut nama dengan nada penuh hormat, nama yang membuat Elena menegakkan punggungnya. Adi berdiri di kejauhan, helm masih tergantung di lengannya. Ia melihat Elena melangkah maju. Tidak lagi ragu. Tidak lagi sekadar turis dengan ransel kecil. Bahunya tegap. Sorot matanya berubah. Saat ia berbicara, suaranya tenang namun tegas, membuat orang-orang di sekelilingnya langsung memperhatikan. "Miss Elena, semuanya sudah siap," kata salah satu pria berjas. Nama itu diucapkan dengan cara yang berbeda. Penuh hormat, penuh kepastian. Adi merasa sesuatu menghantam dadanya. Ia menatap wanita yang selama ini duduk di belakang motornya, tertawa kecil saat melewati jalan berlubang, mendengarkan kisah hidupnya di bawah pohon saat hujan. Semua potongan itu kini terasa seperti ilusi yang runtuh dalam satu tarikan napas. Ia mendengar bisikan warga mulai menyebar cepat. "CEO, pemilik perusahaan besar. Orang penting dari luar negeri yang datang diam-diam." Kebenaran itu menyebar seperti api di ladang kering. Elena menoleh. Tatapan mereka bertemu sekejap. Di mata Adi, tak ada kemarahan yang meledak, hanya kebingungan yang pekat, luka yang tertahan. Elena melangkah mendekat, hendak menjelaskan. Namun Adi lebih cepat menurunkan helmnya, menyalakan motor, dan pergi tanpa sepatah kata. Debu menutup pandangan saat motor itu menjauh. Panggilan Elena terhenti di udara. Sejak hari itu, Adi menghilang. Ia tidak lagi berdiri di pinggir jalan.
tidak menjawab telepon, tidak membaca pesan yang masuk bertubi-tubi. Bagi Adi, semua kebaikan, semua perhatian, kini terasa seperti sandiwara yang tak pernah ia sadari. Ia merasa kecil, dipermainkan, tak tahu diri karena pernah mengira dirinya berarti. Sementara itu, kabar lain menyusul. Perusahaan Elena berencana meluncurkan sistem transportasi baru di daerah sekitar desa. Lebih modern, lebih cepat, lebih teratur. Namun bagi warga, kabar itu terdengar seperti ancaman. Ojek-ojek desa, penghidupan puluhan keluarga, bisa tersingkir dalam sekejap. Elena berdiri di antara dua dunia yang bertabrakan. Satu dunia yang membesarkannya dengan angka dan strategi. Dunia lain yang memberinya ketulusan tanpa syarat. Dan di tengah benturan itu, satu hal menjadi jelas. Perjalanan mereka yang sederhana telah berubah menjadi konflik yang tak bisa lagi dihindari. Adi memilih menjauh. Ia kembali berdiri di pinggir jalan seperti dulu, menunggu penumpang yang jarang lewat. Motor tuanya tetap menderu pelan setiap pagi, jaket lusuhnya tetap ia kenakan. Dari luar, tak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, ada ruang kosong yang terus bergema. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Bahwa ia hanya sopir ojek desa yang sempat terseret ke dunia orang kaya. Bahwa perhatian Elena, tawa di belakang jok, dan percakapan di bawah pohon hanyalah bagian dari rasa ingin tahu seorang perempuan berkuasa. Sebuah eksperimen kecil sebelum kembali ke dunianya sendiri. Setiap kali ponselnya bergetar, Adi memilih menaruhnya kembali ke saku. Nama Elena tidak pernah ia buka. Ia tidak ingin membaca penjelasan yang mungkin terdengar seperti alasan. Lebih baik luka itu tetap utuh daripada disentuh dan berdarah kembali. Di sisi lain, Elena menghadapi badai yang berbeda. Di ruang rapat berpendingin udara, ia berdiri berhadapan dengan para investor dan jajaran direksi. Rencana ekspansi transportasi desa dipaparkan dengan grafik dan angka. Efisiensi, keuntungan, pertumbuhan. Namun Elena menolak menandatangani. Suasana berubah tegang. Suara meninggi. Argumen saling beradu. Elena mempertanyakan dampak proyek itu pada warga desa, pada pengemudi yang akan kehilangan mata pencaharian, pada kehidupan yang tak bisa dihitung hanya dengan presentase. Ini bukan sekadar pasar baru, katanya tegas. Ini tentang manusia. Keputusan itu membuat ruangan sunyi. Ia tahu risikonya. Jabatan yang ia bangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam satu rapat. Kepercayaan investor bisa lenyap. Namun untuk pertama kalinya, Elena memilih mengikuti sesuatu yang tak pernah ia pakai sebagai dasar keputusan sebelumnya, perasaan. Ia kembali ke desa tanpa rombongan, tanpa jas, tanpa mobil mewah. Hanya seorang wanita yang ingin jujur. Saat menemukan Adi di tepi jalan, menunggu dengan tatapan kosong, Elena berhenti beberapa langkah darinya. Adi, panggilnya pelan. Adi menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan jarak yang sulit ditembus. Elena mendekat, menahan napas sejenak sebelum berbicara. Aku minta maaf, katanya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada cerita panjang tentang alasan dan posisi. Aku tidak pernah berniat berbohong. Semua yang aku rasakan, itu nyata. Kata-kata itu jatuh perlahan di antara mereka. Elena menunduk, menunggu apapun yang akan datang, kemarahan, penolakan, atau kepergian lagi. Namun Adi diam. Terlalu lama. Luka yang ia simpan bukan luka yang bisa disembuhkan dengan penjelasan atau pengakuan. Ia menatap jalan di depannya, menarik napas panjang. Di antara mereka, keheningan terasa berat. Bukan karena tak ada lagi yang ingin dikatakan, melainkan karena jawaban yang paling sulit belum siap untuk diucapkan. Keputusan Elena datang tanpa peringatan. Di tengah tekanan dan perdebatan yang belum selesai, ia mengajukan surat pengunduran diri. Bukan karena kalah, melainkan karena memilih arah yang berbeda. Dunia yang selama ini ia pimpin dengan angka dan target ia tinggalkan. Desa kecil itu, dengan jalan berlubang, motor tua, dan orang-orang yang hidup dari kejujuran sederhana, menjadi prioritasnya. Kabar itu mengejutkan banyak pihak. Investor mempertanyakan kewarasannya. Rekan-rekannya menyebutnya emosional. Namun Elena tidak bergeming. Untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan itu benar-benar miliknya.
Ia kembali ke desa, bukan membawa proposal, melainkan waktu dan tenaga. Ia duduk bersama warga di balai desa, mendengarkan keluhan tanpa mencatat, memahami tanpa mengatur. Sistem transportasi yang dulu hampir mengancam penghidupan warga kini, ia ubah menjadi kerjasama. Para sopir ojek dilibatkan sebagai mitra. Tidak ada yang disingkirkan. Tidak ada yang dipaksa menyesuaikan diri dengan dunia yang bukan milik mereka. Pelan-pelan, perubahan itu terlihat nyata. Ojek-ojek desa memiliki rute yang lebih teratur. Pendapatan lebih pasti. Anak-anak tidak lagi melihat ayah mereka pulang dengan wajah letih penuh cemas. Desa tidak kehilangan jiwanya. Adi mengamati semuanya dari kejauhan. Ia melihat Elena berjalan di jalan tanah yang sama, berbincang dengan warga tanpa jarak. Tidak ada kamera. Tidak ada pidato. Hanya tindakan yang konsisten. Hari demi hari. Sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Luka yang selama ini ia jaga rapat-rapat mulai retak. Bukan karena kata-kata, melainkan karena bukti. Karena Elena tidak datang untuk meminta maaf lagi, tidak memaksa pengertian. Ia datang untuk bertanggung jawab. Suatu pagi, Elena berdiri di ujung jalan seperti pertama kali mereka bertemu. Ransel kecil di punggungnya. Tatapannya tenang. Adi menghampiri dengan motor tuanya, berhenti di depannya. "Kita ke sawah?" tanyanya singkat. Elena tersenyum. Bukan senyum lega, melainkan senyum syukur. Adi kembali mengantarnya. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai orang penting. Melainkan sebagai seseorang yang telah ia lihat memilih dengan berani, dan seseorang yang perlahan ia percaya kembali. Di belakang jok motor, angin pagi berhembus pelan. Jalan desa masih sama. Namun bagi mereka, arah perjalanan kini terasa berbeda. Senja turun perlahan, membalut desa dengan warna jingga yang lembut. Cahaya matahari terakhir menyentuh hamparan sawah, memantul di genangan air seperti kilau kecil yang tenang. Adi dan Elena berjalan berdampingan di jalan tanah yang dulu selalu mereka lewati dengan motor. Kini mereka melangkah tanpa tergesa, menikmati setiap langkah, setiap hening yang tak lagi canggung. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Tidak ada nama yang disembunyikan, tidak ada dunia yang ditutup rapat. Yang tersisa hanyalah dua manusia dari latar yang jauh berbeda, berdiri di titik yang sama, memilih untuk saling memahami, bukan saling menguasai. Elena memutuskan tinggal lebih lama di desa itu. Ia menyewa rumah kecil tak jauh dari sawah, belajar hidup dengan ritme yang baru. Hookup alarm pagi diganti suara ayam berkokok. Rapat panjang diganti obrolan santai di teras. Ia tidak datang untuk mengubah desa, melainkan untuk menjadi bagian darinya. Adi tetap menjadi sopir ojek. Motor tuanya masih setia mengantarnya setiap pagi. Namun kini, ia berdiri dengan kepala tegak. Ia tak lagi merasa kecil saat orang-orang berbisik. Ia tahu siapa dirinya, tahu apa yang ia perjuangkan. Di matanya, harga diri tidak diukur dari harta, melainkan dari pilihan yang diambil dengan jujur. Suatu sore, mereka berhenti di ujung jalan, tempat pertama kali Elena berdiri kebingungan mencari tumpangan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Elena menatap Adi, lalu tersenyum. "Terima kasih," ucapnya sederhana. Adi mengangguk. Tidak perlu kata-kata panjang. Segalanya sudah terucap lewat perjalanan yang mereka lalui bersama. Cerita mereka bukan tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang harus mengalah. Ini tentang keberanian mencintai tanpa melihat status. Tentang memilih ketulusan di tengah dunia yang sering mengukur segalanya dengan angka. Di desa kecil itu, di bawah langit senja yang sama, cinta menemukan jalannya sendiri.